Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah anak-anakku semua kelas 7 baik 71 ataupun 72 bagian A atau bagian B. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam pelajaran fikih. Masalah thaharah sudah kita bahas tuntas, sudah selesai. Sekarang kita pindah kepada sholat. Ya, sudah thaharah kan kita akan sholat. Ini sholat yang 5 waktu. Sholat yang 5 waktu sudah biasa ya anak-anak kerjakan. Nah, namun sekarang kita akan anak-anak biar lebih paham lagi apa itu arti daripada sholat. Nah, kita harus mengerti apa arti sholat, hukumnya apa, dan juga fungsinya agar yang kita kerjakan itu bisa menghasilkan sesuatu yang optimal ya. Menurut bahasa, sholat berarti doa. Sedangkan menurut istilah, sholat itu adalah ibadah yang terdiri dari beberapa perbuatan dan perkataan. Dalam sholat kan ada perkataan, ada perbuatan. Dimulai dengan takbir. Namanya yang pertama itu takbiratul ihram. Dan diakhiri dengan salat. Nah, sholat 5 kali sehari itu dikenal dengan sholat maktubah. Sholat maktubah artinya adalah sholat wajib. Karena artinya sholat wajib, pasti hukumnya juga wajib. Atau dengan kata lain fardu. Dalam sholat ini hukumnya fardu ain. Yang dimaksud fardu ain yaitu kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap orang. Dilakukan oleh setiap individu. Tidak bisa diwakilkan. Ini sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 110 juga ada dalam ayat 43 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa aqimus sholata wa atuz zakah. Dan dirikanlah oleh kalian sholat serta tunaikanlah zakat. Itu perintah dari Allah. Jadi perintah ini langsung dari Allah. Apa fungsi sholat? Fungsi sholat adalah untuk mencegah perbuatan keji dan mungkar. Jadi dengan sholat kita harus bisa menghindarkan diri dari perbuatan yang keji, yang kotor, yang tidak baik, dan mungkar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa aqimis sholata. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dalam surat Al-Ankabut ayat 45. Wa aqimis sholata dan dirikanlah olehmu sholat. Inna sholata sesungguhnya sholat itu tanha mencegah 'anil fahsya'i dari perbuatan keji wal munkari dan munkar. Jadi setiap orang yang sudah sholat hendaknya berperilaku baik, sopan, tidak mengganggu yang lain, dan perbuatan-perbuatan yang tidak baik lainnya. Begitu pentingnya sholat, maka kita tidak boleh menyepelekan sholat. Tidak boleh menyepelekan sholat.
Karena kelak di hari akhir, amal yang pertama ditanyakan itu adalah sholat. Bukan yang lainnya, bukan sedekah, bukan haji, tapi sholat. Ini ada dalam sebuah hadis, Rasulullah bersabda, "Awwalu ma yuhasabu alaihi al-'abdu yaumal qiyamati as-sholatu. Fa in saluhat saluhasa iru amalihi wa in fasadat fasadasa iru amalihi." Rawahut Tabrani. Amal yang pertama sekali dihisab bagi seorang hamba pada hari kiamat nanti adalah sholat. Maka jika bagus, jika baik sholatnya, maka bagus juga seluruh amalnya. Jadi yang pertama dinilai, diperiksa, dinilai, kalau nilai sholatnya bagus, maka nilai seluruh amal-amal yang lainnya itu ikut bagus. Wa in fasadat, tapi jika buruk, jika nilainya rendah, fasadasa iru amalihi, maka buruk juga nilai seluruh amalnya. Nah, itu. Jadi betapa besar pengaruh sholat dalam kehidupan sehari-hari. Sampai nilai rapot kita di akhirat juga sama begitu. Tergantung kepada sholat. Makanya kita harus hati-hati dengan sholat. Jangan menyepelekan, jangan sembarangan. Semua geraknya harus sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah. Nah, sholat maktubah itu tidak boleh ditinggalkan meskipun hanya satu waktu. Misalnya sholat maktubah itu kan ada 5, saya mau 4 aja. Tidak boleh. Disuruhnya 5, bukan 4. Maka harus 5 saja. Harus lengkap ya. Harus lengkap sehari-hari itu 5 waktu. Bahkan sholat itu merupakan pembeda antara muslim dan kafir. Jadi kita bisa melihat ngakunya Islam, tapi dia tidak suka sholat. Maka berarti itu ciri muslimnya hilang. Ya. Nah lalu bagaimana? Nah, orang kan suka ada halangan ya. Jika suatu saat seseorang lupa melaksanakan sholat, misalnya karena tertidur, kecapean, tidak tertidur waktu sholat kelewat. Nah, kalaupun begitu dia tetap harus sholat nanti ketika sudah bangun lalu dia ingat belum sholat, waktu itulah sholat. Dalam sebuah hadis Rasulullah menjelaskan dengan sabdanya, "Idza raqada ahadukum anis sholati au ghafila anha falyusalliha idza dzakaraha. Fa inna Allah azza wa jalla yaqulu aqimis sholata li dzikri." Hadis riwayat Muslim. Idza raqada ahadukum, jika salah seorang dari kalian tertidur anis sholati, pada waktu sholat, au ghafila anha, atau dia terlupa bukan sengaja, fal yusolliha idza dzakaraha, maka hendaklah ia sholat di waktu ia ingat. Fa inna Allah azza wa jalla, karena Allah azza wa jalla yaqulu, berfirman, aqimis sholata li dzikri, dirikanlah sholat karena ingat kepadaku. Atau sholatlah kalian karena ingat kepadaku. Nah, suatu amal termasuk sholat itu bisa sah kalau memenuhi syarat dan rukun. Nah, syarat itu ada 2, ada syarat wajib dan ada syarat sah. Syarat wajib itu adalah syarat yang apabila sudah terpenuhi, maka berarti ia wajib sholat. Syarat wajib sholat hanyalah terus beragama Islam. Kalau tidak beragama Islam,
itu tidak wajib. Nah, kedua berakal sehat, balik, jaga. Nah, jaga itu maksudnya bangunnya, tidak tidur. Beragama Islam, berakal sehat, balik, jaga atau tidak tidur. Nah, untuk dalil untuk nomor 2 yaitu berakal sehat, balik, jaga atau tidak tidur itu dalilnya adalah sabda Rasulullah ini. Ini bunyinya. Mungkin ini anak-anak juga waktu di SD sudah. Sekarang kita mengulangi lagi. Rufi'al qalamu an salasin. Anis sobi hatta yablugho. Wa anin naimi hatta yastayqidho. Wa anil majnuni hatta yufiqo. Rawahu Abu Dawud wa Ibnu Majah. Artinya diangkat pena. Diangkat pena itu berarti tidak dicatat. Diangkat pena, tidak dicatat. Jadi ada amal yang tidak dicatat. Beramal baik tidak dicatat, beramal jahat juga tidak dicatat. Siapa itu? 3 orang. Jadi diangkat pena atau tidak dicatat amalnya dari 3 orang, yaitu anak kecil. Anak kecil tidak dicatat. Hingga ia balik, sudah dewasa, sudah balik, baru dicatat. Lalu yang tidur hingga ia bangun, nah yang tidur tidak dicatat. Kalau yang tidur misalnya sholat, ya tidak ada pahalanya. Karena dia tidur, ngelindur namanya. Atau sedang tidur, marah-marah, ternyata dia sedang mimpi. Tidak berdosa, karena dia sedang tidur. Hingga ia bangun, nah kalau sudah bangun baru dicatat. Dan yang ketiga adalah yang gila hingga ia sadar. Itu diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah. Yang kelima, telah sampai dakwah. Jadi telah sampai dakwah, sudah ada yang memberitahu, sudah ada bukunya, sudah bisa dibaca. Yang keenam adalah bisa melihat atau mendengar. Bisa melihat, tidak mendengar, itu bisa sholat dengan meniru. Atau bisa juga belajar seperti bicaranya tunarungu, ya dia biasanya kalau orang tidak mendengar itu kan tidak bisa berbicara karena dia tidak bisa menirukan apa yang dikatakan orang. Maka belajar dengan seperti belajar orang tunarungu dengan tangan, isyarat tangan. Nanti lama-lama bisa. Atau mendengar, dia mendengar meskipun tidak melihat tapi bisa mendengar. Itu bisa diberitahu, bisa diajar. Jadi masih wajibnya kalau melihat atau mendengar. Tapi kalau tidak melihat, tidak mendengar, itu susah ya diberitahunya. Makanya tidak termasuk syarat wajib. Nah itu syarat wajib ya. Ada 6. 1 beragama Islam, 2 balik, 3 berakal sehat. Kemudian keempat terjaga atau bangun, yang kelima telah sampai dakwah, dan yang keenam melihat atau mendengar. Yang satunya lagi adalah syarat sah. Sudah sholat, syarat wajib sudah dilaksanakan, lalu kita sholat. Nah, sholatnya itu sah atau tidak? Nah, ini syaratnya supaya sholat kita sah. 1, suci dari hadas. Baik hadas kecil maupun hadas besar. Ini tidak ditulis lagi hadisnya, sudah ada pada waktu tharoh ya. Di situ ada hadis yang la yaqbalu sholata man ahdatsa hatta yatawaddoa. Tidak diterima sholat seseorang yang berhadas sehingga ia berwudu. Itu hadisnya. Jadi kalau ditanya hadis ini, itu hadis yang ada di Tharoh. Kemudian yang kedua, harus suci dari najis. Badan, pakaian, dan tempat sholat. Harus suci. Jadi kalau misalnya, ya habis, makanya harus hati-hati waktu kita buang air kecil. Ya. Khawatir ada yang
tertinggal, kecipratan, misalnya bisa-bisa tidak suci di pakaian kita. Yang ketiga, menutup aurat. Yang keempat, menghadap kiblat, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah 144. Fawalli wajhaka syatrul Masjidil Haram. Maka hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Jadi ketika sholat, arahkan muka kita ke arah Masjidil Haram. Bukan ke Masjidil Haram, karena Masjidil Haram tidak terlihat. Ya, kalau kita ada di Arab mungkin ke arah Masjidil Haram. Kalau kita jauh di sini tidak mungkin melihat Masjidil Haram, maka kita melihat peta ya, di situ kita lihat Makkah ada di mana. Jadi ke arah Makkah. Ya, kalau dari Indonesia itu menghadap ke arah barat tapi agak miring ke utara, yaitu kiblat ya. Ke arah barat, miring ke sebelah kanan itu utara. Itu arah kiblat. Yang kelima, telah tiba waktu sholat. Kalau belum tiba waktu sholat, ya tidak sah. Karena rajin jam 11 sholat. Sholat apa? Sholat duhur. Ya tidak sah. Belum tiba waktunya. Itulah anak-anakku sekalian, kesempatan pertemuan kita kali ini, kita membicarakan sholat sampai kepada syarat ya. Syarat wajib dan syarat sah sholat. Selanjutnya sebagai oleh-oleh. Oleh-oleh untuk anak-anak, nanti oleh-olehnya disetorkan ke ibunya. Kenapa disebut oleh-oleh? Karena anak-anak kan ada ingin sesuatu yang bisa dibawa. Kalau tidak bawa apa-apa kan rugi. Yang ibu harapkan oleh-olehnya itu adalah yang sehubungan dengan syarat wajibnya, yaitu yang bersatu hadisnya, yaitu tentang 3 orang yang tidak dicatat amalnya. Itu kan termasuk syarat wajib, yaitu orang yang dewasa, kemudian yang bangun atau terjaga, dan orang yang sehat akalnya. Di hadisnya itu yang rufi'ah itu ya. Kemudian sholat yang tidur juga terjaga itu ada yang idza rokoda ya. Jadi yang hadis yang awalnya rufi'ah dibaca 10 kali. Kemudian yang idza rokoda juga dibaca 10 kali. Kalau dibaca 10 kali, ibu yakin anak-anak menghafalkannya mudah. Kalau sudah dibaca 10 kali, dihafalkan, sudah sip, setorkan ke ibu ya. Setorkan lewat WA. Terima kasih dan tetap semangat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.